Saudara-saudara dan anak-anak terkasih, selamat berjumpa kembali di Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Febri Parimo Rampengan, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom Monang Maning Denpasar. Sebelum kita akan menutup hari kita di malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kami mau mengakhiri hari ini ya Tuhan dalam rasa syukur kami. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 33 sampai 35. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru 2 yang menyatakan, lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikian firman Tuhan dan terpujilah Kristus. Saudara-saudara dan anak-anak terkasih, berbicara tentang menolong orang, terkadang bukanlah sebuah perkara yang sederhana. Menyatakan kasih kepada seseorang yang memerlukan bantuan atau pertolongan kita bukanlah hal yang mudah untuk kita kerjakan. Karena ada berbagai macam pertimbangan. Ada berbagai macam alasan mengapa kita harus melakukan atau mengapa kita tidak harus melakukan ketika kita mau menolong atau membantu orang lain. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari orang Samaria yang baik hati. Ketika dalam perjalanan ke suatu tempat, lalu kemudian dia mendapati ada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Lalu tergeraklah hatinya. Dalam bacaan kita digambarkan bahwa orang Samaria ini sangat berbeda dengan imam-imam ataupun dengan orang lain yang kemudian hanya mengacuhkan, tidak bersikap untuk membantu dan menolong orang yang dalam keadaan terluka di tengah perjalanan. Justru yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah dia tergerak hatinya. Dan dari hati yang tergerak oleh belas kasihan itu, kemudian orang Samaria ini melakukan aksi atau tindakan. Dan yang luar biasa dalam bacaan ini juga tergambar bahwa tidak membutuhkan sebuah perbuatan yang besar, tidak membutuhkan suatu tindakan yang spektakuler ketika orang Samaria ini membantu orang yang sedang terkapar di tengah perjalanan. Ia justru menggunakan apa yang ada padanya pada saat itu. Kalau kita membaca, maka kita mendapati bahwa yang dilakukan oleh orang Samaria itu ternyata begitu sederhana. Tidak terlalu rumit seperti yang seringkali kita bayangkan ketika kita akan menolong atau membantu orang lain. Orang Samaria itu mendekati orang yang dalam keadaan terluka, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Sekali lagi dengan apa yang ada padanya. Pada saat itu dia hanya membawa minyak dan anggur. Dan itulah yang dipergunakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terluka.
tidak berhenti sampai di situ saja. Tindakan lain yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah ia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu kemudian membawa ke penginapan, lalu kemudian merawatnya. Bahkan bukan hanya berhenti juga sampai di situ. Ada tindakan lain yang dilakukan, yaitu ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan uang itu kepada pemilik penginapan sambil berpesan, rawatlah dia. Dan kalau nanti ada kekurangan atau ada biaya lebih yang harus dikeluarkan, maka aku akan kembali untuk mengganti uang kelebihan tersebut. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, kembali pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menyatakan sebuah tindakan kasih. Ternyata dibutuhkan hanya hal yang sangat sederhana. Tidak perlu tindakan yang spektakuler. Tidak perlu kemudian segala perbuatan kita untuk sesama kita itu untuk diekspos, atau kemudian kita harus melakukannya dengan melakukan hal-hal yang besar, memberikan sumbangan dalam jumlah yang banyak, lalu kemudian mengerahkan orang banyak untuk melakukan aksi bakti sosial atau menolong seseorang. Ternyata tidak. Hari ini kita belajar dari orang Samaria yang baik hati, bahwa dengan apa yang ada pada kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, sesungguhnya kita bisa pakai, kita bisa pergunakan untuk menolong orang lain. Dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini juga membangun kesadaran kita untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki dan digerakkan hati oleh belas kasihan. Dan tidak hanya berhenti sampai di simpati saja, tetapi kemudian hati yang berbelas kasihan itu juga yang mendorong kita untuk melakukan tindakan atau aksi yang nyata. Tuhan akan menolong dan memampukan kita sekalian supaya dengan seluruh apa yang ada pada kita, kita dimampukan untuk menjadi orang Samaria yang baik hati pada masa kini. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah dunia yang serba memikirkan kepentingan dirinya sendiri, di tengah-tengah dunia yang sedang dan selalu mencari popularitas, kami diingatkan oleh firman-Mu untuk belajar dari orang Samaria yang baik hati ini, bahwa dengan segala apa yang ada padanya, ia pergunakan untuk menolong, untuk membantu yang sedang membutuhkan pertolongan. Ia tidak melakukan aksi atau tindakan yang besar, yang spektakuler ya Tuhan, tetapi dengan penuh kesadaran dengan segala apa yang ia miliki. Ia pergunakan itu, bahkan ia maksimalkan untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Ya Bapa, karuniakanlah kepada kami bukan saja hati yang dipenuhi oleh belas kasihan, tetapi kiranya dengan hati yang penuh belas kasihan itu, kami juga dimampukan dan didorong untuk melakukan aksi atau tindakan yang nyata. Sehingga ya Tuhan, kebaikan Tuhan juga terpancar lewat apa yang boleh kami lakukan, menunjukkan kepedulian, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan biarlah kehadiran kami juga membawa berkat buat orang lain. Berdoa untuk majelis sinode, mupel-mupel yang ada dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya. Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi, Tuhan menolong dan memampukan. Demikian pula dengan jemaat-jemaat GPIB yang ada, kiranya ya Tuhan, garam dan terang dunia itu selalu dinyatakan, sehingga kehadiran GPIB dimanapun ada dan berada, itu juga menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan pemberitaan Injil juga dapat dinyatakan oleh jemaat-jemaat GPIB yang ada. Kami berdoa untuk setiap orang,
yang menyaksikan program Night Call GPIB ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, bahkan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Roh Kudus Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka diberkati kehidupan keluarganya. Anak-anak mereka juga boleh menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai suami dan istri, mereka juga boleh hidup harmonis. Mereka boleh seiring sejalan di dalam membangun akan kehidupan rumah tangga. Dan kalau ada yang bergumul, mari Tuhan, Engkau topang, Engkau kuatkan. Dalam pergumulan persoalan hidup yang dihadapi, iman, percaya, harap kasih mereka kepadamu ya Tuhan, itu tidak akan berkekurangan, tetapi justru melimpah sehingga menopang dan menguatkan mereka untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan. Kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang terlibat dalam program Morning dan Night Call GPIB. Tuhan kiranya menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, jerih lelah mereka untuk bisa mempersembahkan tayangan Morning dan Night Call ini dengan baik, agar pemberitaan firman Tuhan juga tersampaikan lewat media sosial. Tuhan akan berkenan dan biarlah kehidupan mereka akan terus menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, inilah Tuhan doa, permohonan, serta syukur hati kami. Tuhan kiranya mendengarkan dan Tuhan berkenan mengabulkan. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, sumber kehidupan, serta sumber sukacita buat kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati.